Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ada yang nggak masuk? Nggak masuk semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu mengenai khalifah Abbasiyah yang terkenal dan kebijakan pemerintahannya. Langsung saja ya. Kita masuk ke bahasannya. Yang pertama, sebenarnya khalifah pada masa Abbasiyah itu ada 37 khalifah. Tetapi yang terkenal ini hanya ada sebagian saja, yaitu cuma ada 4. Yang pertama itu ada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Oke, yang pertama tadi adalah Abu Ja'far al-Mansur ya, yang udah Ibu tuliskan di situ. Sebelumnya sudah ada yang tahu atau mengetahui sejarah singkat dari Abu Ja'far al-Mansur? Belum ya? Nah, kita bahas sekarang ya. Nah, Abu Ja'far al-Mansur ini beliau dikenal sebagai khalifah yang cerdas dan tegas. Dialah yang menetapkan 7 kebijakan khalifah yang menjadi pedoman pemerintahan di Bani Abbasiyah. Jadi 7 kebijakan yang ditetapkan oleh beliau ini dipakai oleh Bani Abbasiyah pada saat itu. Terus pada masa pemerintahan Abu Ja'far, kerajaan besar di Selat Bosporus dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam, dan Ratu Irena sebagai penguasa wilayah itu takluk dan membayar upeti yang banyak pada Abu Ja'far al-Mansur. Ratu Irena harus membayar mahal pada kekalahannya tersebut. Ratu harus menjual beberapa gereja hanya untuk mendapatkan emas untuk bayar kepada Khalifah Abu Ja'far. Jadi pada masa pemerintahannya Abu Ja'far, pasukan Islam itu menaklukkan banyak sekali kerajaan-kerajaan pada saat itu. Salah satunya kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Irena tadi. Terus nih, ulama besar Ibnu Tabatiba menceritakan kehidupan Al-Mansur Al-Mansur adalah seorang raja yang agung, tegas dan bijaksana, alim berpikir cerdas, terus pemerintahannya rapi, amat disegani oleh rakyat, dan budi pekertinya baik ya. Terus ada lagi nih, Ibnu Tabatabi mengutip kata-kata Yazid bin Umar bin Hubairah mengenai Al-Mansur. Aku tidak pernah menjumpai seorang laki-laki di masa perang atau damai yang siap siaga lebih bijak dan sadar daripada Mansur. Jadi zaman dulu itu pada masa Bani Abbasiyah ini, Abu Ja'far al-Mansur ini udah dikenal oleh masyarakat sebagai raja yang agung, bijaksana dalam menyampaikan segala hal, terus dia sangat alim, pikirannya sangat cerdas, dan gak hanya itu, beliau juga disegani oleh masyarakat pada saat itu. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas Harun al-Rasyid. Sebelum ke sana ada yang ditanyakan mengenai Abu Ja'far al-Mansur. Sudah paham semua? Oke, lanjut aja ya. Yang kedua itu ada Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid. Sebelumnya ada yang tahu sejarah singkat mengenai Harun al-Rasyid? Belum ya? Jadi Harun al-Rasyid ini lahir di kota namanya kota Rai. Ingat-ingat ya, kota Rai. Pada tahun 145 Hijriah atau 767 Masehi. Ingat-ingat, Harun al-Rasyid lahir di kota Rai pada tahun 145 Hijriah atau 767 Masehi. Terus ibunya ini adalah seorang hamba, dan ayahnya itu bernama Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini, ayah si Harun al-Rasyid ini, beliau juga seorang khalifah Bani Abbasiyah ketiga yang menjabat selama 10 tahun gitu.
ya. Khalifah Abbasiyah ketiga menjabat selama 10 tahun. Gitu ya. Oke, selanjutnya Harun adalah seorang khalifah yang paling dihormati, alim dan sangat dimuliakan sepanjang usia menjadi khalifah. Terus ada lagi nih, pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid adalah puncak keemasan Bani Abbasiyah. Jadi masa Bani Abbasiyah itu puncaknya keemasannya pada saat Khalifah Harun al-Rasyid ini, kekhalifahannya beliau. Terus kota Baghdad sebagai ibu kota negara telah mencapai puncak kerajaannya pada masa itu. Jadi pada masa Harun al-Rasyid ini kota Baghdad sebagai ibu kota negara telah mencapai puncak kejayaan. Bukan khalifah saja yang mendapatkan limpahan harta kekayaan dari kejayaan itu, akan tetapi semua pembesar istana seperti pegawai-pegawai pemerintah, panglima-panglima tentara, dan para pekerja istana lainnya di dalam kota Baghdad dibangun taman-taman kota yang indah, saluran-saluran air yang lancar. Jadi jaya-jayanya, bagus-bagusnya, emas-emasnya pada saat pemerintahan Harun al-Rasyid. Ada lagi nih, di zaman Harun al-Rasyid itu juga Baitul Mal ditugaskan menanggung narapidana dengan memberikan setiap orang makanan yang cukup serta pakaian musim panas dan musim dingin. Jadi menyesuaikan gitu. Program Harun al-Rasyid lainnya itu yang membuat terkenal adalah dengan mendirikan Baitul Hikmah yang merupakan sebuah institusi kebudayaan dan pikiran cemerlang pada zaman itu. Lembaga institusi kebudayaan terbesar dan terlengkap ini menjadi rujukan para pelajar Eropa yang belajar dari Islam. Kemudian kembali ke Eropa, mereka kembangkan menjadi lembaga-lembaga kajian yang menjadi perintis jalan menuju masa Renaissance dan industrialisasi di Eropa pada abad ke-17. Jadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid ini Bani Abbasiyah itu berada di puncak. Kota Baghdad yang merupakan pusat kota juga berada di puncak. Semuanya maju pesat pada zaman kekhalifahan Harun al-Rasyid. Cukup ada yang ditanyakan pada materi Harun al-Rasyid? Cukup ya. Kita lanjut pada Khalifah al-Ma'mun. Ketiga ya, Khalifah al-Ma'mun. Lanjut nih. Itu ada di halaman 59 ya, silakan buka bukunya. Khalifah al-Ma'mun ini berkuasa tahun 198 Hijriah sampai dengan 218 Hijriah. Jadi al-Ma'mun ini menjadi seorang khalifah setelah Harun al-Rasyid tadi ya. Dia dilahirkan dari seorang ibu hamba sahaya bernama Marojil. Dia dilahirkan 6 bulan lebih dahulu dari saudara sebapak Al-Ami. Sifat-sifat beliau yang sangat menonjol diantaranya itu pemaaf. Jadi ini Al-Ma'mun ini dikenal sebagai seorang yang pemaaf sekali. Beliau memaafkan pemberontak Fadil bin Al-Rabi'ah yang telah menghasut komplotan penjahat menentang dirinya. Jadi walaupun beliau ini sudah ditentang oleh penjahat yang menghasutnya itu Fadil bin Al-Rabi'ah, tapi beliau ini tetap memaafkan si Fadil ini. Terus beliau juga memaafkan Ibrahim bin Al-Mahdi yang telah melantik dirinya sebagai khalifah di Baghdad pada waktu itu. Khalifah Al-Ma'mun sedang di luar kota Baghdad. Jadi waktu Al-Ma'mun ini di luar kota, si Ibrahim bin Al-Mahdi ini melantik dirinya, membuat dirinya sudah tidak menjadi khalifah pada saat beliau tidak ada di kota Baghdad tersebut. Tapi beliau juga memaafkan si Ibrahim ini. Terus ada lagi nih Khalifah Ma'mun, termasuk khalifah yang memerintah pada masa keemasan Abbasiyah. Beliau juga seorang pencinta ilmu dan pemerhati masalah sosial seperti bapaknya Harun al-Rasyid. Oh, ternyata Al-Ma'mun ini diketahui adalah anak dari Harun al-Rasyid. Jadi beliau ini selain pemaaf, juga beliau mengikuti jejak si ayah si Harun al-Rasyid ini sebagai seseorang yang pencinta ilmu dan pemerhati masalah sosial. Paham? Paham, alhamdulillah ya. Nah, oke, yang terakhir ada Khalifah al-Mu'tasim.
Khalifah Al-Mu'tasim. Nah, nama asli si Khalifah Al-Mu'tasim ini adalah Abu Ishaq Muhammad Al-Mu'tasim. Ini nama aslinya Khalifah Al-Mu'tasim. Abu Ishaq Muhammad Al-Mu'tasim. Ingat ya. Beliau ini lahir pada tahun 187 Hijriah. Lahir pada tahun 187 Hijriah. Terus beliau juga memerintahkan Bani Abbasiyah itu pada tahun 467 sampai dengan 487 Masehi ya, sama Masehi. Jadi beliau ini memerintah kurang lebih 20 tahun. Gitu. Ingat-ingat ya. Beliau ini Khalifah Al-Mu'tasim ini dibesarkan di suasana tentara. Jadi pada masa perang gitu ya. Ketentaraan. Selanjutnya, Khalifah Al-Ma'mun pendahulunya, Al-Mu'tasim merupakan tangan kanannya untuk menyelesaikan kesulitan dan memimpin peperangan. Jadi udah diketahui nih di sini nih, pada masa Khalifah Al-Ma'mun si Khalifah Al-Mu'tasim ini juga mengambil alih dalam masa kekhalifahannya beliau. Terus tapi beliau itu sebagai tangan kanan si Khalifah Al-Ma'mun. Beliau ini sering menyelesaikan kesulitan dan memimpin peperangan pada saat itu. Karena sikap keberanian dan tegas itulah, maka Khalifah Al-Ma'mun melantiknya sebagai putra mahkota. Yang perlu anak-anak ketahui, Al-Ma'mun itu adalah kakak dari Al-Mu'tasim. Jadi Al-Mu'tasim itu adiknya Al-Ma'mun, Khalifah yang sebelumnya kita bahas tadi ya. Oke, selanjutnya Al-Mu'tasim memerintah pada masa Abbasiyah masih mengalami kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Beliau juga terkenal sebagai pencinta ilmu dan pengembang ilmu pengetahuan. Sampai sini ada yang ditanyakan dari keempat khalifah yang kita sudah bahas? Tidak ya? Jadi perlu diingat, khalifah pada zaman Bani Abbasiyah itu ada 37 khalifah. Tetapi yang terkenal pada masa itu adalah 4 tadi. Yang pertama ada Abu Ja'far Al-Mansur, terus ada juga Harun Al-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim. Diingat juga tadi Abu Ja'far Al-Mansur, dia yang menetapkan 7 kebijakan untuk Abbasiyah yang dipakai pada saat kekhalifaannya beliau ini gitu. Tapi itu dipakainya nggak cuma pada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, tetapi selanjutnya juga masih tetap dipakai. Yang kedua Harun Al-Rasyid. Harun Al-Rasyid ini dikenal sebagai khalifah yang cerdas ya tadi ya, dan beliau juga pemerhati masalah sosial, terus pencinta ilmu pengetahuan yang sudah menciptakan kota Baghdad itu sebagai pusat kota ilmu pengetahuan tadi. Terus beliau juga bikin sebuah Baitul Hikmah itu tadi ya. Selanjutnya Al-Ma'mun itu terkenal sebagai seorang khalifah yang memaafkan segala kesalahan yang sudah diperbuat kepada dirinya. Terus beliau juga seorang pecinta ilmu pengetahuan seperti ayahnya si Harun Al-Rasyid. Dan yang terakhir ada Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini dikenal sebagai seorang khalifah yang berani dan tegas. Paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya udah nih kita bahas tentang 4 khalifah yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Yang terakhir kita bahas mengenai kebijakan khalifah Bani Abbasiyah. Tadi kita udah bahas pada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ingat kan 7 kebijakan yang ditetapkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Sekarang kita akan bahas. Yang pertama itu adalah memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hashimiyah ke Baghdad.
Jadi sebelum kota Baghdad menjadi pusat kota pada masa Bani Abbasiyah, pusat kotanya itu terletak pada Hashimiyah, dan pada masa ini dipindahi nih kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hashimiyah menuju ke Baghdad. Terus yang kedua, kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa masuk. Jadi nggak cuma bangsa ini doang, bangsa si A atau bangsa si B, tapi semua bangsa boleh masuk ke kota Baghdad. Gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan berharga. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah sebagai pokok, sebagai sesuatu yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh setiap orang gitu. Terus yang keempat, rakyat diberi beban berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang seperti akidah, terus ibadah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Jadi rakyat bebas memilih mau ikut akidah siapa, terus akidah si A, akidah si B, terus mau ibadah seperti apa gitu. Terus yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahan sehingga mereka memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keenam, berkat usaha Khalifah Abbasiyah yang sungguh-sungguh dalam membangun ekonomi Islam, pemerintah Abbasiyah memiliki perbendaharaan harta yang cukup melimpah di Baitul Mal hasil rampasan perang dari kemenangan perang. Terus yang ketujuh, yang terakhir ya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyak buku-buku yang dikarang oleh ilmuwan dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang dibangun untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam menimba ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, ada tambahan nih dari 7 kebijakan tersebut. Ada yang ke-8. Jadi yang terakhir ini, masyarakat itu dibagi menjadi 2 kelompok ketetapannya, kebijakannya yang ke-6. Masyarakat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama kelompok khalifah dan yang kedua itu ada kelompok masyarakat umum. Apa sih yang membedakan? Kelompok khalifah terdiri dari khalifah dan keluarga, para pembesar dan pekerja yang bekerja di istana. Mereka diberi penginapan di dalam wilayah istana gitu. Jadi kelompok kedua yaitu kelompok masyarakat umum yang terjadi kader. Terus yang kelompok kedua selanjutnya itu adalah kelompok masyarakat umum yang terdiri dari para guru, ulama, petani, buruh, filosof, dan masyarakat. Dimaksud agar pembagian tugas menjadi jelas, bukan justru untuk membuat jarak antara sesama masyarakat Islam atau antara masyarakat Islam dengan masyarakat non-Islam. Meskipun kenyataannya dalam masyarakat terjadi dikotomi, dalam masyarakat Islam Abbasiyah antara para pembesar dengan masyarakat umum terjadi perbedaan kelas masyarakat. Jadi hanya untuk bukan sebagai pembeda, cuma untuk supaya terpilah dan terpilih aja, bukan sebagai penentuan jarak ya. 8 kebijakan Khalifah Abbasiyah tersebut oleh para pakar sejarah bahwa 7 kebijakan Khalifah itu mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, memotivasi masyarakat Abbasiyah untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mampu membentuk budaya belajar dan sesungguhnya bagi masyarakat Abbasiyah pada umumnya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Oke. Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini cukup ya, cukup diingat. Terus yang udah Ibu jelaskan dipelajari lagi dengan seksama gitu. Ada lagi? Cukup? Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya. Silahkan kita berdoa masing-masingnya. Berdoa mulai menutupnya. Oke, alhamdulillah. Ibu akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jika masih ada yang ditanyakan, boleh hubungin Ibu lagi ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.